Orang-orang nggak semula itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mendatangi orang yang sangat luar biasa. Berlebihan Beliau ini namanya itu Andri Budiman. berbudi dan beriman. Insya Allah, amin. Masih muda loh. Oke. Usia masih muda tapi sudah memiliki aset yang sangat luar biasa. Kekayaannya Berlebihan. kekayaannya ini nggak bisa terlihat oleh mata. Wede. Tapi kalau dicek di rekening, wow. Wede. Amin. Sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, saya di sini usia boleh dibilang lebih tua dibandingkan beliau, tetapi ilmunya jauh lebih banyak dibandingkan Pak Andri Budiman ini. Saya di sini mau bertanya-tanya kepada Pak Andri. Ayo, lupa apa kabar dulu? Dahsyat. Dahsyat, kabarnya selalu dahsyat. Alhamdulillah, maaf ya. Boleh konten-konten Pak? Boleh bebas. Kemarin teh si Om sama Abah teh usianya tinggian. Masih usia saya. Tinggian si Om ya? Iya, saya 8. Padahal kalau lihat dari wajah Abah dulu lebih tua ya. Alah, Badru ganteng. lebih tua saya, tapi usianya lebih tua. Maaf. Skip. Terus Jadi gimana ya? ngobrol apa nih Om? Mau tanya-tanya tentang dulu kan saya bukan sering lagi ya, setiap waktu dari jam 10 ada konten bikin status Pak Andri. Sekarang juga tadi udah upload. Luar biasa. Sekarang udah jam 11 udah 2 upload. 2 upload. 3 sorry. Jadi saya sering lihat-lihat di YouTube-nya, YouTuber juga kebetulan beliau ini. Dari sejak kapan berbisnis di seperti ini gitu? Sejak hari pertama nikah. Hari pertama nikah tahun 2016. 2016. 2016. Sekarang juga luar biasa ya. Biasa. Jadi hari pertama nikah itu emang udah memutuskan buat emang gak kerja. Pengen gak kerja meskipun gak langsung kayak gini kan. Betul. Nyari-nyari dulu. Dulu pertama kali jualan online setelah nikah itu jualan buku. Jualan buku. Perpustakaan. Iya tadi kan punya keinginan pengen buka perpustakaan kan. Iya. Makanya beli buku nilainya itu 9 juta. Terus gede banget lah gitu. Luar biasa. Tapi ya alhamdulillah nggak kejual satu pun. Waduh, rugi dong. Ya rugi. Oh. Kalau lihat dari keuangan rugi, tapi kalau lihat dari ilmu nggak rugi. Itu belajar. Karena belajar itu kan emang kadang-kadang harus mau gagal. Kalau nggak gagal nanti nggak belajar. Nah karena gagal jadi belajar kan. Oh ternyata salahnya di sini. Tapi selain dari gagal juga baca bukunya akhirnya dibaca semua. Dibaca semua. Ini nambah ilmu ya. Nambah ilmu. Ya. Jadi sampai akhirnya bukunya dibagiin tuh ke sekolah-sekolah, MTS, ya kan. Uang ke sekolah-sekolah dibagi-bagiin gitu. Biar lebih bermanfaat. Ada juga orang yang datang ke sini punya masalah dan kebetulan masalahnya ada di buku, kasihin. Iya jadi bermanfaat. Ya kan daripada ngobrol lama kan. Iya, ya, baca baca. 2016 tuh. 2016 itu 3 usaha langsung ambruk dalam 1 tahun. 3 usaha ambruk. Buku, terus apa tuh namanya fotokopian. iya kan? Fotokopian juga ambruk. Bentar. Kalau dilihat dari fotokopian itu kan sebagian tempat ya, banyak loh yang buka cabang. Iya benar, Ini malah bangkrut. Ya, Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu tuh membangkrutkan diri sebenarnya. Terang. Teman, bayangkan. Di mana-mana yang namanya usaha pengen lancar ya. Bener nggak? Pengen terus berkembang bahkan buka cabang. Ini mah sengaja membangkrutkan diri. Kita simak. Jadi sebenarnya posisi si fotokopiannya waktu itu lumayan strategis.
Karena di samping Bank BRI, di sampingnya MTS, di depannya kecamatan, di sampingnya kecamatan ada puskesmas, di samping kan ada rumah sakit besar. Jadi cukup strategis sebenarnya. Cuman waktu itu kenapa membangkrutkan diri? Karena setidaknya ada 2 kesalahan. Yang pertama, kesalahan pertama itu ternyata mindset saya tentang bisnis itu ternyata salah setelah baca-baca buku yang lain gitu ya. Jadi dulu itu tahunnya saya buka fotokopian, saya kerjain di sana fotokopiannya dan saya ngerasa punya bisnis gitu. Ternyata kalau dari buku 4 Kuadran Robert Kiyosaki itu bukan bisnis, itu kerja di diri sendiri. Gitu, akhirnya kalau kerja di diri sendiri terus dengan penghasilan waktu itu paling rata-rata cuma 3 juta doang. Sedangkan saya kalau kerja lebih dari itu kan. Walaupun udah 2016 gaji UMR saat itu saya nggak tahu. Gaji terakhir saya di sales itu gaji pokoknya aja 3,6 gitu ya. Terus saya punya dalam tanda kutip usaha sendiri gitu ya, saya malah jadi punya 3 juta. Terus mikirin semua produk-produk gitu ya kan, stok barang ya kan, terus keuangannya harus bener, belum lagi bayar hutang karena waktu itu pakai hutang tuh, pinjam gitu, karena uangnya kan modalnya gede ya. Mesinnya aja tuh paling murah yang second itu 15 juta mesinnya doang kan, belum sewa ruko kan, sewa rukonya, belum ATK kan, itu kecil-kecil juga, kalau banyak yang gede juga gitu ya. Akhirnya kita pakai bank. Nah 2 kesalahan itulah akhirnya yang kesalahan kedua itu pakai pinjaman doang. Pinjaman bank yang tadinya itu kan boleh sebenarnya hutang bank untuk produktif, hutang bank untuk ngasilin uang itu boleh. Cuman masalahnya di situ saya hutang bank buat produktif yang spekulasi gitu ya. Dimana saya belum tahu nih sebenarnya nanti segede apa penghasilannya. Nah akhirnya 3 juta itu kita harus potong bank dan sisanya baru bisa dimakan. Jadi kecil banget kan? Kecil banget. Ya akhirnya ya udahlah, itu belum 1 tahun. Akhirnya saya mikir nih, ini kalau kayak gini terus kapan kayaknya gitu kan. Terus akhirnya diajak lah tuh sama guru gitu ya buat bisnis MLM. Di bisnis MLM itu ini apa, 1 bulan saya bisa ngajak 100 orang. 1 bulan 100 orang? Iya, full, nggak dibantu leader ya. Jadi itu jaringan saya sendiri. Jadi 1 bulan 100 orang. Terus dapat komisi kan. Alhamdulillah buat nutupin tuh komisi. Tapi setelah dapat komisi di bulan kedua, kok cuma dapat komisinya kayak gini doang. Akhirnya saya mikir di situ, alhamdulillah saya terinspirasi dari situ, terinspirasi dari Fightrain juga, terinspirasi dari sistemnya. Akhirnya saya buka sendiri tuh. Nah, akhirnya itulah usaha pertama yang apa tuh namanya tuh? Namanya Elon Pay dulu. Oh, Elon Pay. Bisnis pulsa akhirnya. Pulsa. Ya, karena bikin server apa tuh? Orang tahunya saya bikin server. Orang tahunya itu server saya sendiri. Orang tahunya itu perusahaan saya sendiri. Padahal waktu itu karena sudah membangkrutkan diri, saya nggak mau punya hutang. Jadi sisa uangnya itu saya bayarin semua buat hutangnya. Jadi tobat lah gitu ya dari hutangnya. Anti riba. Nggak ngomong riba ya. Pokoknya hutang bayar aja. Nah, akhirnya nggak punya duit. Siapa mana? Dulu paling murah itu mungkin 25 sampai 30 juta tuh. Belum saldo ya kan? Stok saldo. Jadi waktu itu saya cari ada 2 server yang kita temuin. Yang pertama masih ingat dulu di Kelari, itu orang Jawa yang lama tinggal di Jakarta terus pindah ke Kelari buka server. Dia presentasi dan dia bagus dan saya suka. Nah ketika saya suka, dia juga suka ternyata presentasi saya. Akhirnya sampai dia datang ke rumah tuh waktu itu dia datang ke rumah ke sana. Terus apa tuh namanya? Dia nawarin kalau bisa kalau saya nggak lupa, kalau bisa ngajak 500 member itu dapat server asli ori Jepang 75 juta.
Masalahnya 500 500 orang doang, Pur. doang. 500 orang doang. Karena kan 100 orang sebulan gampang kan? Iya. 500 orang doang kecil kan? Oh iya Nah, iya. cuma Iya. saat itu saya jadi mikir, kok bisa ngasih segini banyaknya? Heeh. Untungnya segimana? Gitu kan? Dipelajari lagi. Dipelajari lagi. Luar biasa ini cerdas. Belajar lagi, akhirnya ternyata waktu itu Iya. punya saya itu mungkin bisa dibilang satu-satunya minimal di Karawang itu dengan sistem yang saya jalankan. Jadi dengan markupnya itu per produk. Kalau sekarang kan rata-rata kan dulu gitu ya, sebelum saya main kayak gitu, dulu itu misalkan markupnya itu 100 rupiah, maka selisih harganya semua 100 rupiah kan. Mau transaksi apapun 100 rupiah. Yeah. Nah di saya itu beda. Di saya itu misalkan pulsa yang 10.000 100 rupiah, pulsa Yeah. 20.000 bisa 200 rupiah. Ah. Ini per produk kan. Yeah. Atau kuota yang 1 giga jadi 20.000 Yeah. markupnya. Yeah. Nah, akhirnya saya nyari, ternyata nemulah sistem yang kayak gitu di Jakarta. Oh, dia orang Cina tuh yang punyanya. Saya datang ke sana, saya presentasi, pokoknya saya pengen punya seolah-olah punya server sendiri, bisnis sendiri dengan nama sendiri, tapi pakai server ini boleh deh. Gitu, ternyata boleh karena kan presentasi. Nah, biasakan buat teman-teman semua nih, kebanyakan nih yang butuh itu memperlihatkan butuhnya. Harusnya kita tuh jualan, bukan datang ke orang yang katakanlah punya sesuatu yang bisa kita jualkan. Kita ngemis kan biasanya. Betul. Saya jualin, ambil dulu sama saya segala macam. Ya enggak gitu. Harusnya kita presentasi. Pak, saya punya sistem kayak gini. Saya bakal punya website kayak gini, bakal cara marketingnya kayak gini, saya bisa capai target segini, tawarin. Jadi si orang itu mau ngasih ke kita, jangan ngemis gitu loh. Ya kan, belum apa-apa lihat yang sukses sedikit pinjam duit, ya nggak? Itu kan saya. Belum apa-apa lihat yang punya produk, ambil dulu dah. Ganjuk. Harusnya kita tuh tawarin diri, gitu. Termasuk kalau mau belajar, orang tuh ya kadang-kadang orang kenal enggak, ya kan? Terus tiba-tiba nge-WhatsApp gitu kan? Iya. Kan saya pengen belajar, ya terus itu ngapain? Cuma gitu doang, doang. ya. Coba tawarin diri, Kang. Saya punya strategi buat masarin produk akang kayak gini, tapi ajarin saya kayak gini. Itu kan bisa kan? Iya. Jadi intinya kita tuh harus bisa nawarin diri, jangan ngemis. Nah itu yang saya lakukan berkali-kali. Gitu. Jadi makanya bisnisnya bisa tanpa modal. Bukan ngemis. Bukan ngemis. Tawarin diri. Jadi timbulkan atau perlihatkan kreativitas kita gitu ya. Apa yang mau kita jual? Jadi kita itu bukan sebagai pembeli, kita yang penjual. Padahal kita yang butuh kan? Berarti itu kayak semacam ilmu marketing ya Pak? Ilmu marketing. Luar biasa teman-teman. Ini wajib nonton ini. Ilmu marketing. Benar. Orang nganggap ilmu marketing itu buat jualan, beneran jualan kan? Padahal buat ngobrol, hubungan, relasi segala macam itu juga butuh ilmu marketing. Jelas. Supaya kita ada nilai jualnya dan orang mau beli. Gitu. Maaf nih sebelumnya mau tanya, belajarnya ini didukung oleh orang tua atau keluarga? Saya tuh pernah nangis 2000, saya lupa 2014an kan, kalau nggak salah itu. Jadi sejak lulus sekolah itu ya semua orang tua hampir sama ya, mengharuskan anaknya untuk bekerja. Menghasilkan lah itu. Enggak menghasilkan, bukan bekerja. Beda. Beda ya. Enggak boleh menghasilkan, harus kerja. Harus kerja ya. Iya. Itu taunya sekarang ya. Bisnis. Kalau dulu mah benar kerja. Jadi kerja. Satu, mereka nggak salah karena nggak ada model yang bisa ditiru. Karena waktu itu kita cuma nonton film yang paling mentok tuh artis. Iya. Ya kan? Pengusaha siapa yang bisa kita tiru? Betul. Nggak ada kan? Dulu mah. Itu. Iya. Nah akhirnya saya pernah nangis karena sejak awal saya tuh sukanya jualan. Itu pertama saya masih sekolah saya jualan pulsa, itu ya eceran, jualan cupang, jadi senang jualan lah. Cuman orang tua itu tetap kerja sampai mindsetnya itu ya. Sampai akhirnya 2014 saya tuh benar-benar nggak mau kerja lagi. Karena terakhir kan di Seloang ya. Nah nggak mau kerja lagi, mau full usaha ceritanya. Sampai di situ tuh nangis. Nggak usah diizinin nggak apa-apa.
yang penting jangan nyuruh kerja. No. Itu. Tapi kalau nggak diizinin anaknya mau sampai kapan nggak sukses. Itu. Nah itu sampai akhirnya diizinin. Masih ini diizinin nggak diizinin kita hati tadi ternyata diizinin. Diizinin sampai akhirnya diizinin. Nah disitulah pertama kali setelah diizinin itu tiba-tiba saya punya uang 100.000 waktu itu. Terus uang 100.000 itu saya bingung mau diapain. Saya masih ingat tuh ada 2 teman saya yang saya ajak waktu itu anggaplah Riyado. Apa dia? Riyado itu berdoa secara khusus yang konsisten buat punya solusi dari sebuah masalah gitu kan ya. Nah akhirnya saya panggil nih anggap si Kang lahir ya Kang gitu kan. Kang mau nggak bantuin saya? Ya dong. Ya apa? Kamu baca ini aja 100 kali gitu kan. Nanti saya bacain 100 kali. Jadi ada 3 bacaan. Tapi karena nggak bisa sendiri, jadi bukan nggak bisa sendiri, malas sendiri gitu. Jadi dibagi 3. Karena kan siapa yang memberikan jalan kebaikan, dapat kebaikan kan. Jadi cukup dia aja yang baca. Dan ternyata 1 minggu kemudian si Akang itu balik lagi, memulai sebuah apa ya dibilang ya. Ilham. Oh ilham, bukan. Jadi datang tuh si Akang itu bawa batu. Iya dia bawa batu. Batu akik. Batu akik. Itu bawa batu akik. Maksud saya kira batu akik itu. Oh bukan. Akik. Akik. Oh cincin. Cincin. Oh. Tapi belum bawa cincin, batu doang. Batu doang. Bawa batu. Seru kan. nih, seru nih. Ngumpulin bawa apa tuh kanjut undang kan? Wah. Bawa nama tak itu kan? Batu Dwi. Bawa batu. Saya nggak pernah kenal batu sama sekali sebelumnya kan. Bawa batu, wah. Aduh, buat apa gitu kan ya? Buat apa di batu ini? Laku gitu kan? Laku itu kan. Akhirnya dipelajari batunya, beli tuh dia 50.000, sisa 50.000 gitu. Oh, dari 100 dari 50. Beli 50, ya udah beli 50 buat dipelajari. Batu apa sih? Karena kita nggak bisa mempelajari kalau kita nggak punya batunya. Betul. Nah kebetulan sejak SMA udah dekat sama yang namanya Google. Ya dulu Yahoo kan. Iya. Nah karena udah dekat sama yang namanya Google, sosial media, Facebook udah ada. Maka saya browsing lah, ini batu apa sih? Oh batu fosfor namanya, bisa nyala segala macam gitu kan. Ada nggak sih batu yang lebih elit gitu ya, lebih waktu itu namanya Kalimaya. Kalimaya. Ramai waktu itu. Ramai banget. Betul. Kalimaya. Akhirnya yang 50.000 itu saya jual lagi tuh. Saya jual lagi karena bukan ini batunya. Saya harus nyari Kalimaya. Dijual lagi, kebetulan gampang ngejualnya. Iya kan? Karena memang waktu itu lagi ramai banget. Lagi ramainya. Iya kan, jual. Akhirnya saya jual tuh udah, duitnya balik lagi. 50.000 lagi. 50.000 lagi. Nggak ada batinya dong. Nggak ada, karena belum nyari untung. Belajar kan? Belajar. Ya belajar. Nah akhirnya uang 100.000 itu setelah saya cari dapat lagi Facebook. Namanya Geria Kalimaya. Coba bisa dicek ya, sekarang masih ada dong enggak? Dulu ada namanya Geria Kalimaya di Bogor. Di Bogor. Akhirnya saya minta alamatnya dan saya jalan ke sana pakai duit 100.000 itu. Gitu, dan ternyata ini luar biasa. Masih ingat ya? Jadi bukan karena cuma sekedar kekuatan kita pengen belajar, pengen sesuatu, tapi ada Riyado di belakangnya sebenarnya. Oh iya. Ingat kan? Iya kan? Betul. Nah, setelah itu saya jalan Bismillah aja jalan pakai umum. Saya mau ke Bogor, bawanya ke Jakarta. Saya kan belum pernah ke Bogor. Belum pernah sama sekali ke Bogor. Berarti alamatnya pun nggak tahu. Mana ada yang tahu? Nggak tahu itu. Nekat itu. Nekat Teman-teman. Ini luar biasa ini. Itu pertama kali ke Bogor dan pakai umum. Jadi nanya-nanyanya di jalan. Jadi kan di bis tuh pasti kan ada teman kan, itu kan ada orang-orang lain lah gitu ya. Nanya Pak mau kemana? Ke Jakarta. Udah sering Pak ke Jakarta? Oh sering, emang kerja di Jakarta. Oh pernah ke Bogor? Oh pernah aja dari Jakarta lewatnya. Oh pakai ini. Oh ya udah. Kayak gini nanti kesini nanti di jalan lagi ketemu orang lagi nanya terus aja nggak berhenti sampai akhirnya yang paling lama itu bukan di bis ternyata di angkot. Ini angkot nggak berhenti. Wah gila dari Jakarta pakai angkot ternyata ke Bogor jauh
banget. Ya iya, saya udah pernah ke Bogor soalnya. Iya, dari Jakarta bang, ke Bogor pakai angkot. Pakai angkot. Aturan bukan angkot, Karena 3/4 ada karena tuh. di itunya Oh tulisannya Bogor. bukan, informasinya angkot. Angkot. Gitu. Dan emang tulisannya Bogor. Iya betul. Nah itu kalau nggak salah namanya tuh Cilengsi ya. Cilengsi. Cilengsi ya, Bogor Cilengsi. Nah Bogornya Bogor Cilengsi padahal lewat Bekasi itu. Iya. Benar ya? Ini luar biasa ini. Ya, demi Batu Kalimaya, beliau ini nekat kesana nggak tahu alamat. Nggak tahu alamat, benar-benar nggak tahu alamat. Padahal setelah tahu ya udah lewat Bekasi kan, karena Bekasi pada Gebang Bogor. Cilengsi. Ini kenapa langsung tidak marah muter lagi gitu ya udah nggak apa-apa. Akhirnya nyampe lah ke sebuah perumahan. Karena di tulisannya perumahan Geria, makanya jadi Geria Kalimaya. Cuma perumahan Geria apa saya lupa. Intinya pada saat turun di perumahannya gede banget. Woi. Kayaknya kalau di Karawang saya belum pernah lihat perumahan segede itu deh. Luar biasa. Gerbangnya tuh gede banget. Jadi mobil truk 3 masuk kayak 4 gitu. Gede banget lah pokoknya. Jadi di jalan dari gerbang utama sampai ke dalam kita cari rumah tuh nggak ada rumah yang kecil. Elit berarti ya? Elit banget dan nggak ada orang. Sepi. Bayang kalau rumah elit mah biasanya gitu. Saya mau nanya ke siapa, mau ketok juga pintu rumahnya jauh. Jangkung bener. Nanya ke siapa jalannya? Kebetulan saya masih ada mama. Mak, mau nanya perumahan ini di sini. Oh iya benar di sini. Nah, mau ke siapa? Nah, ya. Saya nggak tahu nama orangnya. Waduh. Saya cuma tahu nama Facebooknya. Geria Kalimaya nama Facebooknya. Jadi nggak ada nama Nggak ada orangnya. fotonya, biasanya batu apa gitu ya? Batu doang. Iya, jadi nggak ada. Ya ini nama fotonya, orangnya. ini fotonya. Nah, Batu. Jadi kita saya lah iya siapa namanya ya? Di inbox nggak jawab gitu ya, nggak aktif segala macam. Di telepon dipakai inbox gitu ya. Nggak terhubung segala macam. Jalan aja udah putar-putar di perumahan elit itu ya kan. Nggak nyerang nggak? Nggak nyerah. Gitu. Lagian nanya siapa kan? Iya. Bingung. Itu hampir zuhur. Terus akhirnya nemu sama si security di masjid sholat. Security, Pak, ini yang jualan batu kalimaya di sini gimana ya? Nah tahu dia, karena dia pakai batu. Oh yang jualan batu mah di sini, yang itu. Udah diujukin sama security-nya, jalan dan nyampe. Ternyata pada saat nyampe si penjualnya ini Ustaz. Seru. Ya kan? Seru. Ustaz si penjualnya ini. Akhirnya di sana saya datang, duduk, ngobrol, langsung belajar. Nggak basa-basi. Jadi itu batu kalimaya itu gimana sih prosesnya, kayak gimana segala macam. Oh ini udah semuanya pengetahuan yang diserap tentang batunya, tentang proses pembuatannya, terus tentang nilai-nilai di dalamnya. Habis itu saya nanya, ini penjualannya gimana? Terus satu minggu itu penjualannya berapa, omsetnya berapa, hanya total kayak gitu supaya bisa ada ini oke layak buat jadi usaha gitu kan ya. Setelah udah dipelajari lama tuh sampai sekitar jam 2-an. 2 jam. Jam lebih lah berarti ya. Pulang zuhur sampai jam 2-an selesai semua. Oke, siap. Layak jadi usaha kan? Iya, borong berarti. Enggak. 100.000. Ada duitnya. Iya. Jadi 100.000 kan dibuat ongkos. Ongkos ya. Iya, kan putar-putar ke Jakarta. Habis juga ya. Nah. Bentar nih. Terus. Akhirnya balik lagi, saya nggak ngemis. Saya nggak pernah ngeliatin kelemahan. Jadi nggak. Oh iya. Nggak ngeluh intinya mah. Nggak ada. Luar biasa. Pokoknya oke, siap, mantap. Udah belajar aja full. Nah itu oke, saya manggilnya jadinya Ustaz. Oke Ustaz, nanti saya pastiin saya bakal belanja di sini. Gitu, saya pulang dulu. Gitu. Jadi saya nggak bilang nggak punya duit, saya nggak bilang apa-apa. Pokoknya nggak dikasih makan kebetulan ya. Oh iya. Dan dari pagi saya nggak makan, karena kalau makan nggak cukup lagi duitnya buat balik. Coba.
Jadi karena saking fokusnya belajar, jadi nggak ingat sama makan kan, gitu. Jadi orangnya juga serius ngasih ilmu, saya serius mendengarkan, belajar sampai akhirnya ya lewat begitu aja waktu. Oke, saya bilang saya bakal balik lagi dan saya bakal beli di sini. Gitu. Dia bingung gitu ya. Orang jauh-jauh gitu. Datang ke sini untuk belajar doang. Dari Jatisari punya duit 100.000, nekat ke sana cuman belajar doang. Ya, dan banyak muter di Jakarta ya. banyak putar di Jakarta. Pas sudah ke sana, ya udah nanti saya balik lagi beli di sini. Benar. Kan kalau secara kita mah kita mau ke sana harus bawa duit kan banyak, bawa apa gitu, perlengkapan kan. Kan banyak alasan ya. Persiapan, iya. Kita kan banyak alasan untuk melakukan sesuatu kan. Betul. Saya belum punya uang, nggak ada modal, ya kan? Rata-rata kayak gitu kan. Betul. Ya, padahal yang jalan ya. Oh. Ya kan? Kalau orang-orang kan, bisnis ini yuk, wah nggak ada uangnya. Belum apa-apa ya udah Betul, belum ada uangnya, betul. cari jalannya dulu. Cari Iya, jalan iya, gimana iya. aja caranya kan. Nah ternyata setelah kayak gitu, wah aneh ya kata si Ustaz. Tar dulu nih, mau pulang? Iya. Iya mau pulang gitu kan. Enggak belanja, nah nanti pasti belanja saya ke sini. Gitu, pokoknya saya pasti belanja ke sini, nggak bakal kemana-mana. Terus akhirnya, tar dulu. Gitu, pekaan nih orang. Tar dulu. Gitu. Nah, saya suka terharu kalau dengar cerita sendiri ya. Tar dulu kan. Akhirnya apa? Akhirnya si Ustaz itu ngambil satu baskom kecil yang isinya renceng. Jadi Apa renceng? renceng itu serpihan-serpihan batu kalimaya. Oh. Ya kan? Itu serpihan. Saya lupa lagi ada yang batangan, ada yang udah jadi, ada yang renceng. Nah ini tuh renceng yang serpihan-serpihannya. Jadi belum disortir lah, masih acak-acakan. Nah terus dimasukin tuh satu baskom ini, dimasukin set, jadi satu plastik kan. Iya. Ikat, coba, bawa, gitu kata si Ustadznya. Karena saya, enggak, saya pasti belanja di sini, tenang aja gitu. Saya nggak terima gitu kan. Nah, pasti saya pasti datang ke sini, saya pasti belanja di sini. Enggak, bawa, wah, enggak, saling enggak. Saya udah mau berangkat ditahan gitu ya. Saya udah berdoa, ya udah makasih assalamualaikum gitu ya. Ditarik, habis itu dia langsung keras nadanya. Nah, saya harus nahan diri. Maksudnya keras gimana? Dia nadanya Parah apa gimana? Bukan, nadanya keras, tegas, memperjelas bahwa dia ikhlas. Jadi dia bilang, demi Allah, demi Rasulullah, Andri nggak balik lagi ke sini, bawa ini saya ridho lillahi ta'ala. Gitu. Saking harus dibawanya. Saking harus dibawanya. Nah, itu kerennya Riana. Ya kan? Kerennya tuh. Jadi itu akhirnya apa? Akhirnya ya udah mau gimana lagi, dia udah keras. Nadanya udah tinggi, udah jelas banget dia memang punya niat baik gitu kan ya. Gak apa-apa nggak balik lagi karena emang kita nggak kenal soalnya kan. Iya. Baru pertama kali ketemu dan baru nanya-nanya semalam gitu ya. Akhirnya ya udah, ini nanti saya bayar pokoknya. Saya bawa balik, bismillah, saya bayar nanti. Udah saya balik, terus saya dikasih tahu tuh jalannya, jangan ke Jakarta. Di sini aja dekat, ya Bekasi ya langsung sana, bisa juga lewat kereta lebih murah kayak gitu. Oke, lah intinya pulang itu 2 hari saya dapat sejuta. Langsung dipasarkan? Langsung dipasarkan. Luar biasa. Segenggam dikasih menghasilkan 2 juta. Iya, dalam waktu 2 hari. 2 hari. Ya, terjual. Terus saya transfer. Ustaz, saya mau belanja sekarang. Terus saya nggak bilang mau bayar, karena takutnya nanti jadi diterima. Iya, betul. Ustaz, saya mau belanja sekarang, boleh nggak online? Oh boleh, ya udah kirim nomor kreditnya. Dia kirim nomor kreditnya, saya transfer. Ustaz, makasih ya itu buat bayar yang kemarin. Oh, takutnya kalau kita bilangnya mau bayar, takutnya pasti nggak dikasih kan nomor rekeningnya. Kalau nomor rekening nggak dikasih, mau gimana bayarnya? Betul. Malah susah lagi jauh. Betul. Ya meskipun nggak mau ke sana lagi juga. Cuma kan nanti pas di sana nanti ribut lagi kan. Betul. Ini nggak nerima ini gitu. Ya udah akhirnya pura-pura mau beli aja. Cerdas ini. Pura-pura mau beli akhirnya transfer. Oh dia langsung ini apa-apa sih? Udah nggak apa-apa gini. Udah nggak apa-apa sih biar berkah gitu ya. Maaf, potong dulu. Usia berapa waktu itu? Usia berapa? 20. Rambut Rambut sama hitam.
betul nggak? Tapi pola pikir berbeda. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Benar nggak? Benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih orang-orang yang cerdas, orang-orang yang seperti saya biasa aja. Kalau beliau ini cerdas. Lanjut Pak. Kehebatan Allah gitu. Itu kan akhirnya transfer, alhamdulillah akhirnya ya lama-lama akhirnya diterima, ya udah kan. Nah, saya juga udah untung masalahnya. Iya. Saya cuma bayar 1 juta doang. Jadi saya masih untung. 1 juta. Oh, 1 juta. Iya. Tapi masih ada sisa-sisa. Sisa-sisanya. Jadi setelah pulang itu, saya mundur sedikit, setelah pulang itu sisa-sisanya itu pas dicari-cari itu banyak yang nyala. Tapi yang nyala kan yang mahal. Iya. Iya, dan awal-awal tuh saya harganya murah makanya laku. Belum tahu harga lah. Belum tahu harga. Belum tahu harga persis ini bingung jual berapa, ini jual berapa, ini berapa gitu. Makanya cepet lakunya, banyak yang nyala. Akhirnya setelah semua sana itu saya sampai akhirnya dapat 5 juta tuh. Push. Iya. Bentar. Yang satu kantong tadi. Iya, masih di satu kantong. Udah 2 juta. Berarti nambah lagi 3 juta. Enggak, total 5 juta. Oh, totalnya? Jadi saya sorry. Benar, totalnya 5 juta. Jadi 4 juta saya punya uang, 2 jutanya lagi baru dibelanjain. Satu sekarang kan. Iya. Bentar. Belum sampai sana. Jadi setelah dijual itu dapat 5 juta itu cuma dari 1 minggu. Total itu ya. Iya. Total 1 juta itu dari 1 minggu. Setelah itu akhirnya ya saya kesana lagi tuh. Pakai motor lagi. Potong lagi. Soalnya ini cara loh. Cara memasarkannya itu bagaimana? Masa kita kayak jualan gorengan? Kalimayat kayak gitu. Gimana tuh? Ada namanya Parus Tayyib. Ada lagi gurunya nih. Ya kan, itu orang yang sering ngechat waktu itu dan nganggap saya dukun. Karena rata-rata setiap update status itu kurang dari 1 menit. Pak Andri. Sholat. Batunya. Saat belum 1 menit udah habis. Itu dia. Makanya dia pasti langsung online. Udah BBM waktu itu. Oh, masih BBM. BBM Messenger. Iya, betul. Nah, pasti waktu itu masih main zaman di COC tuh awal-awal. Iya. Gitu kan, jadi saya main COC gitu, tapi pasti gitu. Posting. Udah posting pasti dia ngechat dulu nih. Nah. Wah, pasti sholat kan? Sholat, ada sadukun gitu. Jadi ada buktinya teman-teman saya. Teman-teman waktu itu juga baru ketemu. Iya. Jadi ada sekitar 5 orang yang sering ngumpul main COC tadinya gitu kan. Yang akhirnya tahu saya jualan batu. Dan ternyata jualan batunya sakti. Gitu. Itu paling lama 2 menit lah. Luar biasa. Iya, paling lama 2 menit sholat. Jadi nggak lama. Gimana cara jualannya? Cara jualannya sebenarnya udah sering banget sih ini tuh dibahas. Iya. Ya kan? Bisa kalau bisa. Di Koinspirasi. Koinspirasi, ya. Koinspirasi digital. Ya. Nah, ini udah sering banget dibahas. Sebenarnya yang paling gampang mancing itu di tempat yang banyak ikannya atau di tempat yang nggak ada ikannya? Yang banyak ikan lah. Berarti perbanyak ikannya. Berarti perbanyak iklannya. Ikannya. Oh, ikannya. Iya. Nah, Mancing nih. mancing. Di tempat yang sepi ikannya Iya. atau banyak ikannya? Yang banyak ikannya. Berarti perbanyak ikannya. Nah, gimana? Ya kan? Iya. Nah, cara perbanyak ikan ada 2. Beli di pasar, cemplungin di empang kita, Iya. ya kan? Hmm. Atau cari di luar, cemplungin ke kolam kita. Baru kalau kita lapar, kita ambil ikannya. Iya, betul. Nah itu. Belum masuk nih. Tuh gini kalau saya mau belum masuk nih. Pasti teman-teman juga ada juga yang belum masuk. Kita minta penjelasan lebih sejelas-jelasnya. Jadi kalau misalkan nggak ada ikannya, mancing kan lama. Betul. Nah kalau nggak ada pembelinya, calon pembelinya, mau iklan sebagus apapun nggak ada yang beli. Betul. Nah, berarti perbanyak calon pembelinya. Berarti iklan itu bisa semua gitu. Bukan. Nah, gimana? Kalau ibaratkan kalau di grup Facebook, Iya. itu area pemancingan alam lah. Nah itu nanti kita mancing juga di sana, tapi pindah-pindahin tuh ke kolam kita. Oh. Nah kan cara dapetin ikan itu ada 2 kan. Yang tadi kalau kita mancing berlama-lama Iya. nggak apa-apa, tapi setiap dapat ikannya kita pindahin ke kolam kita dulu. Atau kita beli ikannya.
Di online juga sama kayak gitu. Kita mau mancing ikannya di tempat umum, YouTube, Instagram, Facebook, grup itu umum kan. Iya. Nah kumpulin, pindahin ke kolam kita. Di mana kolamnya? Terserah kolamnya di mana. Kalau saya misalnya waktu itu kan BBM, jadi perbanyak mata BBM-nya. Sehingga ketika saya update status ya, oh ikannya udah banyak kok. Betul. Ya kan? Iya, iya. Itu udah banyak. Nah kalau yang beli gimana? Kalau yang beli kalau sekarang kan ada FB Ads, Instagram Ads, ya kan iklan berbayar itu disebut dengan beli ikan. Oh. Pindahin ke kolam kita. Di mana kolamnya? Ya terserah. Telegram, Instagram, terserah di mana. Kalau saya waktu itu di BBM. BBM. Gitu. Jadi kenapa saya cepat jualannya? Karena ikannya udah banyak. Udah banyak tuh ilmu teman-teman. Coba. Saya nggak sia-sia datang ke sini. Soalnya orang iklan main iklan aja kan, mancing aja kan. Bikin status Iya aja. kan, nggak tahu ikannya nggak ada. Betul. Iya nggak nyambung. Ya iya benar. Gimana? Luar biasa. Oh. Gitu. Aduh ilmu lagi teman-teman, masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Jam berapa nih? Alhamdulillah lah ya. Jam 12 kurang 12. Kurang 12 menit. Bentar lagi masuk zuhur teman-teman. Jadi itu pertama kali diizinin usaha. Oleh orang tua. Akhirnya lihat dong berusaha, ya kan. Sampai orang di mana-mana datang dari Bandung, dari Jakarta datang ke sini, semua dari mana-mana mobil udah antri. Makanya jadi dukun. Waktu Waktu itu. itu Dengan Pak Ustadz itu sendiri datang ke sini? Enggak, saya yang datang ke sana. Kayak gitu yang datang ke sana. Akan lebih luar biasa mungkin kalau Pak Ustadznya datang ke sini. Ya. Enggak, gitu. Jadi sampai malam itu pasti ada terus tamu. Makanya dia anggap dukun waktu itu tuh. Luar biasa. Itu masih baru usia 20 tahun. Belum yang usia 21 tahun. 23, 24, 25 dan sekarang berapa? Sekarang berarti 30. 30. Di dua usia Pas 20. 14. Nih, 10 tahun berarti. Kan dibahas tadi masih usia 20 tahun. Next, selanjutnya usia 21 tahun. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Masih banyak nih bincang-bincang dengan Pak Andri Budiman. Ya. Oke? Oke, gitu aja. Ada yang bisa disampaikan bagi teman-teman pecinta saya? Saya sering ngomong kayak gini. Bisnis itu tanpa ilmu itu hasilnya bisa minus. Tapi ilmu tanpa bisnis hasilnya nol. Maka harus ada kolaborasi bisnis pakai ilmu, maka hasilnya bisa minus. Nah, itu aja. Itu aja. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Andri Budiman. Ilmu-ilmunya semoga bermanfaat buat saya pribadi, khususnya umumnya buat kita semua bagi pecinta para bisnis. Mantap. Oke, itu aja ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mantap. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.